Atau Anda-anda yang merasa ragu dengan kemistisan alam Kalimantan, silahkan datang. Entah Anda pesulap merah, pesulap hijau, atau apa saja, silahkan coba. Ya, kami memang bukan ahlinya untuk memanggil mereka, kami bukan ahlinya untuk bisa bertemu dengan mereka. Tetapi saya yakin bahwa di Kalimantan kemistisan itu masih ada, aura-aura mistis itu masih ada. Salam jumpa, salam sehat dimanapun saja Anda berada, dari Sabang maupun ke Merauke. Malam ini saya, Judak Lakban Berkah 99, menemui Anda dengan cerita mistis, cerita horor yang pernah dialami oleh saksi hidup, real dan fakta. Singkat kata, Anda mungkin orang yang hobi mancing. Hati-hati kalau mancing. Rupa-rupanya mancing itu juga bisa membawa kita ke alam lain, ke alam gaib. Kami mendapatkan chat dari seseorang, namanya Mas Guntur Sutrisno. Dia meminta untuk menceritakan pengalaman pribadi secara real, nyata, dan fakta yang dia alami ketika mancing. Kami juga mendapat izin untuk mengangkat konten ini. Memang kami seharusnya berjumpa dengan beliau, tapi karena ada sesuatu hal, saya akan menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Teman saya ini namanya Mas Guntur. Beliau adalah orang yang memang aktif di dunia kemasyarakatan, dunia sosial. Dia apa saja beliau selalu ada. Dan hobi yang lebih melekat dalam tubuh beliau, dalam diri beliau itu adalah suka mancing. Suatu hari dia mancing ke salah satu tempat tidak jauh dari lokasi tempat tinggal dia, namanya itu Sungai Banawa. Sungai Banawa itu terletak di Jalan Baritoraya, ya, di tempat saya. Dan memang danau ini memiliki keangkeran khusus, memiliki kisah mistis khusus bagi orang-orang yang pernah mancing dan mengalami hal-hal yang sangat mistis dan mengkhawatirkan. Pada saat itu dia berangkat, memang cuaca tidak mendukung. Cuacanya hujan disertai dengan rintik-rintik yang cukup dingin. Pada saat itu dia berangkat ke sana membawa pancing, kemudian memasuki Danau Banawa, namanya Danau Banawa. Entah apa itu sejarahnya juga saya tidak tahu. Nah, kemudian ketika dia memasuki, ya, menuju ke Danau Banawa tersebut, memang sudah menemukan, sudah merasakan hal-hal yang berbau mistis. Baik itu dari suhu atau aura-aura di alam sekitar itu sudah memang merasakan ada hal-hal yang tidak seperti biasanya. Pada saat itu sampailah Mas Guntur itu ke Danau Banawa, di pinggiran danau tersebut. Kemudian dia mengambil pancing, kemudian dia mengambil perabotan lain termasuk umpan. Dia pasang itu umpan di kail, kemudian dia lemparkan ke sungai-sungai. Ya, kalau nggak salah dia juga termasuk master pancing kalau kira saya. Kadang-kadang bisa membawa alat pancing itu bisa sekitar 8 buah untuk mancing. Nah, kemudian singkat cerita, sudah hampir setengah jam, 1 jam, 2 jam, belum ada satu ikan pun yang nyangkut di pancingnya. Nah, orangnya memang agak sedikit temperamennya, agak sedikit emosional. Ya. Pada saat itu juga, kalau orang mancing biasanya kalau dirasa itu dilarang membawa makanan-makanan seperti ketan yang sudah dibikin seperti coklat itu. Kalau tempat saya mengatakannya wajik. Kemudian juga ada roti manis, kemudian juga kopi, karena memang orangnya suka ngopi ya. Hal-hal semacam itu seharusnya dilarang kalau untuk memancing di hutan-hutan di tempat saya. Tapi karena orangnya juga orangnya pemberani, sehingga dia tidak mengira-kira hal itu. 30 menit, 1 jam, bahkan 2 jam tidak mendapatkan ikan apapun. Kemudian emosinya naik. Kebetulan di tempat dia mancing tersebut ada pohon tua, pohon yang pernah terbakar. Situ
Kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak pantas untuk dikatakan di tempat-tempat yang memiliki aura-aura seperti itu. Katakanlah kalau orang bilang itu agak sedikit ada kalimat tantangan. Seperti ini. Hei, penghuni sini. Nah, saya mancing, kalau tidak dikasih ikan, akan saya bakar ini pohon. Saya nggak peduli ini siapa yang mendiam di tempat ini. Ceritanya begitu. Singkat cerita, dia bakarlah itu pohon. Ya. Entah beberapa lama setelah dia membakar tempat atau pohon tersebut, tiba-tiba cuaca berubah menjadi gelap dan hujan turun sejadi-jadinya pada saat itu. Memang informasi ini kami dapat secara langsung, kemudian juga ada chattingan dari Mas Guntur Sutrisno. Mudah-mudahan pada malam hari ini beliau bisa mendengarkan cerita ini. Nah, karena hujan turun begitu lebat, beliau sambil membenahi beberapa peralatan, udah nggak dapat ikan, udah nantang-nantang bawa makanan-makanan yang seharusnya tidak pantas untuk dibawa ke tempat-tempat yang memiliki aura-aura mistis. Nah, horornya di mana nih? Ketika beliau sedang mencari tempat berteduh, ya ini juga masih karena terbakar pohon tadi, juga ada asap-asap, ada bekas-bekas kebakaran seperti api-api begitu. Kemudian di seberang sungai, dia melihat ada orang tua, nenek-nenek berbaju merah, saya merinding nih, menggunakan tongkat, menggunakan bedak. Ya, kalau orang bilang di sini ada bedak yang seperti kelereng, ya. Orang bilang pupur dingin kalau tempat saya ini, cuma dikasih air begitu. Apa yang lebih anehnya, seharusnya hujan yang begitu lebat, baju nenek tersebut basah kuyup, kemudian bedaknya luntur. Seharusnya seperti itu. Nah, anehnya nenek tersebut bajunya kalau tidak salah dia menggunakan baju merah. Bajunya pun tidak basah sedikit pun. Bedaknya pun tidak luntur sedikit pun. Tetapi teman saya tidak menghiraukan. Ya, entah karena memang emosionalnya tinggi, dia juga sambil makan itu ketan yang sudah menjadi coklat, seharusnya tidak perlu dibahas seperti itu. Dia ngopi, kemudian dia makan juga roti manis. Aneh toh. Nah, selanjutnya nenek tersebut sambil menoleh tersenyum dengan kedipan mata bilang, ini fakta, real. Ya, suatu saat saya akan menghadirkan orangnya. Nah, selanjutnya tepat di samping pohon yang tadi dia bakar, tiba-tiba duduklah orang tua. Duduk orang tersebut seperti ini, ya. Kemudian sambil ngerokok dia. Anehnya, rokoknya pun juga tidak padam, padahal hujan lebat. Selanjutnya lagi, orang tua tersebut menggunakan kostum orang dulu, ya, mungkin orang Dayak dulu, tapi di atasnya tidak menggunakan baju, ya, tanpa senyum sedikit pun, juga tidak basah kuyup. Ini hal-hal yang sudah dia rasakan pada saat itu. Tapi karena cuaca makin gelap, kemudian hujan turun semakin lebat, dia mungkin sadar bahwa sudah mungkin ke alam sebelah, ya. Dengan waktu yang sudah hampir sudah tenggelam matahari, bukan tenggelam lagi sebenarnya, kalau sudah hujan itu kan udah tidak ada lagi matahari, tertutup awan dan hujan. Dia berpikir pulang. Dan di sini juga ada mistis. Mistisnya adalah dia pulang nyasar, tidak ingat jalan yang dituju. Padahal dia bawa sintar. Nah, kemudian keluarga, tetangga, termasuk istri sudah begitu ribut, ya, mempertanyakan Mas Guntur ini. Ada yang melihat dia mancing, memang dia mancing, tapi nggak keluar. Kemudian tetangga, keluarga juga, dan beberapa orang lainnya menuju ke TKP atau Sungai Banawa tersebut mencari Mas Guntur. Beberapa saat memang susah menemukan, karena bisa saja dinding atau hijab alam gaib itu masih dilindungi, sehingga Mas Guntur pun sebenarnya katanya mendengar teriakan-teriakan orang-orang yang memanggil, ya. Tetapi dia berteriak tidak bisa didengarkan oleh orang yang memanggilnya. Di tempat kami ini memang mistis itu masih terjaga, bukan terjaga maksud saya, masih ada, ya. Dan entah beberapa saat dia sadar, kemudian dia memohon doa. Kalau saya sering mengalami hal-hal yang seperti itu,
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Esa dengan membaca zikir-zikir segala macam. Setelah itu lambat laun dia merasa goyah, badannya terasa lemah ya. Tapi lambat laun dia akhirnya bisa keluar dari sungai Banawa tersebut. Nah, sahabat YouTube Berkah 99, saya Julak Lakban selalu hadir memberikan kisah-kisah yang bisa saja kami sampaikan secara langsung atau kami wawancari secara langsung dengan yang bersangkutan yang pernah mengalaminya, real fakta, bukan fiksi. Atau Anda-Anda yang merasa ragu dengan kemistisan alam Kalimantan, silahkan datang. Entah Anda pesulap merah, pesulap hijau, atau apa saja, silahkan coba. Ya, kami memang bukan ahlinya untuk memanggil mereka, kami bukan ahlinya untuk bisa bertemu dengan mereka. Tetapi saya yakin bahwa di Kalimantan kemistisan itu masih ada, aura-aura mistis itu masih ada. Sampai bertemu dengan saya Julak Lakban Berkah 99. Saya ingatkan kepada Anda semuanya, mereka tidak berada di mana-mana. Mereka bisa aja berada di mana-mana dan bahkan bisa berada di samping saudara. Mereka juga bisa berada di samping saya. Tunggu episode selanjutnya. Berkah 99, cerita mistis, cerita horor. Cerita bukan rekayasa, real kan, aura-aura bukan fiksi. Saya ingatkan kembali, mereka tidak kemana-mana, namun mereka bisa ada di mana-mana. Mungkin di samping Anda, mungkin di samping Anda, mungkin di belakang saya. Merinding. Sampai sekian. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Mancing sih boleh, tapi harus ingat. Ingat bahwa mereka ada. Saya Julak Lakban, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.